Bab 906. Kembali ke 2 tahun. Adinata menawarkan untuk meminum racun dan membiarkan Mawar Tua mengendalikannya, untuk menghilangkan kekhawatiran Mawar Tua tentang dirinya. Hanya untuk menyelamatkan Cynthia Yandra sesegera mungkin. Dia melakukan ini sebagian karena dia sangat mencintai Cynthia Yandra dan ingin dia segera bangun. Di sisi lain, juga untuk alasan keamanan. Jika Adinata pertama kali membantu Rostua dan menyelidiki rahasia nenek moyang keluarga Han, entah bahaya apa yang akan terjadi, kemungkinan besar tidak akan ada jalan kembali. Ketika Adinata meninggal, siapa yang bisa menyelamatkan Cynthia Yandra? Adinata tidak mengira Rostua akan berbaik hati menyelamatkan seorang wanita yang tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, Rostua telah menyelidiki rahasia keluarga Han selama bertahun-tahun, tetapi dia belum menemukan apapun. Bahkan jika Adinata adalah dewa, itu pasti akan memakan waktu lama. Adinata tidak ingin Cynthia Yandra menunggu selama itu. Rostua mengerutkan kening, sepertinya diam-diam memikirkan kelayakan masalah ini. Racun keluarga Ross mewakili tingkat paling maju di dunia dan tidak sebanding dengan racun biasa. Bahkan jika Adinata adalah dewa dan memiliki tim medis kelas 1 di belakangnya, dia mungkin tidak dapat mengembangkan penawarnya dalam waktu singkat. Tahukah Anda, sekali Anda memakan racun ini, Anda harus meminum penawarnya seminggu sekali, jika tidak Anda akan mati. Aldros yakin dia bisa menggunakan racun ini untuk mengendalikan Adinata. Namun, dia tidak mau melakukan ini. Karena jika hal ini dilakukan, hubungan keduanya menjadi ancaman. Rostua berkata dengan cepat, "I Adinata, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa memberimu racun? Saya bukan iblis yang menyalahgunakan kemampuannya untuk meracuni orang. Alasan mengapa saya memberikan racun pada Han Xiaozong adalah karena saya khawatir dia akan menggunakan identitas anak saya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu juga tahu bahwa orang ini adalah iblis yang telah membunuh banyak orang dan menikmati kesenangan menjadi penguasa. Dia tidak ragu-ragu menggunakan senjata biologis dan kimia sebelumnya dan membahayakan begitu banyak nyawa tak berdosa. Ini adalah contoh terbaik. Jika saya benar-benar orang yang suka membunuh dan mengancam orang lain, maka jika Han Xiaozong membunuh anak saya, tidak mungkin saya akan membiarkannya tetap hidup sekarang." Melihat mata tulus Rostua, Adinata sedikit tersentuh, mungkin lelaki tua ini benar-benar memiliki hati yang baik. Setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, sebagai orang pertama yang menguasai dunia, seluruh dunia berjalan dengan sangat sehat, dan dia tidak menggunakan teknologi canggih untuk mendapatkan apapun. Kakek Adinata pernah berkata kepada Adinata bahwa Hudros adalah orang yang terhormat. Rostua menghela nafas dan berkata, "I Adinata, mengapa kamu begitu bersemangat tentang wanita sekuler? Baiklah, aku akan membiarkanmu menyelamatkan istrimu terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa mendiskusikan hal-hal lain." Adinata sangat gembira. Terima kasih, Tuan Ross." Melihat Rostua setuju, dia meminta Adinata untuk menyelamatkan Cynthia Yandra terlebih dahulu. Pada saat ini, Han Xiaozong juga berdiri. "I Ayah, saya ingin melakukan perjalanan ke masa lalu bersama Tian Brahmashen. Tidak apa-apa?" Aldros sedikit terkejut. Apakah kamu tidak takut bepergian ke masa lalu?" Han Xiaozong tersenyum canggung dan berkata, "Cepat atau lambat, saya akan mengikuti ayah saya untuk menjelajahi rahasia keluarga Han kami. Kali ini, saya akan memperlakukannya sebagai sebuah pengalaman. Bagaimanapun, perjalanan waktu Tian Brahmashen berbahaya. SKS bukanlah sebesar itu." Aldros tersenyum, selama Adinata setuju, saya tidak keberatan." Adinata mengangguk kepada Han Xiaozong. Oke, ayo pergi bersama. Jika ada yang harus saya lakukan di sana, Anda bisa datang kapan saja dan melapor ke Tuan Ross." Adinata tidak ingin mengatakan bahwa Han Xiaozong ada di sana untuk membantunya. Dia tidak ingin Mawar Tua melihat bahwa dia dan Han Xiaozong memiliki hubungan yang baik. Sebaliknya, Han Xiaozong dapat berperan sebagai Rostua yang memantau salah satu bidak caturnya. Han Xiaozong tiba-tiba berkata, Ayah, ini pertama kalinya kami berdua melakukan perjalanan melintasi waktu. Kami mungkin tidak terlalu ahli dalam bisnis ini, dan itu akan memakan waktu lama. Bisakah Anda memberi saya penawarnya selama 2 minggu dulu? Han Xiaozong harus meminum penawarnya seminggu sekali, jika tidak dia akan mati." Aldros melirik Adinata, dan akhirnya menyetujui permintaan Han Xiaozong dan memberinya obat penawar untuk 2 minggu berikutnya. Rostua berkata, "Saya harap Anda dapat menyelesaikan masalah ini dalam waktu 2 minggu. 2 minggu sudah cukup untuk mengindoktrinasi wanita sederhana seperti Cynthia Yandra. Jika itu saya bisa menyelesaikannya dalam 1 minggu. Cynthia Yandra tidak memiliki profesi khusus, seperti mata-mata atau pembunuh, dia hanyalah elit bisnis biasa. Dari sudut pandang seseorang setingkat Mawar Tua, dia sangat mudah untuk dihadapi." Kemudian, Rostua bertanya, Adinata, kapan kamu berencana melakukan perjalanan waktu untuk menanamkan pemikiran seperti ini pada Cynthia Yandra? Adinata berpikir lama, kapan dia akan kembali? Seminggu yang lalu? Atau sebulan yang lalu? Setelah berpikir lama dengan hati-hati, Adinata berkata, saya ingin kembali ke 2 tahun lalu, ketika saya pertama kali bertemu Cynthia Yandra. Entah kenapa,
Adinata tiba-tiba ingin kembali ke masa ketika dia dan Cynthia Yandra bertemu untuk pertama kalinya. Dia ingin mengalami proses bertemu dan jatuh cinta lagi dengan Cynthia Yandra. Terlebih lagi, semakin dini gagasan menjadi tua bersama ini ditanamkan, maka gagasan itu akan semakin mengakar di hatinya dan tidak dapat dihancurkan. Rose tua tidak mengatakan apa-apa. Beritahu saya waktu spesifiknya, tahun, bulan, dan hari apa. Saya perlu mengatur waktu untuk Anda di pintu putar ruang dan waktu. Han Xiaozong tersenyum. Itian Brahmashen, apakah kamu masih ingat saat kamu dan Cynthia Yandra pertama kali bertemu? Saya khawatir saya sudah lama melupakannya. Haha. Adinata berseru, Y10 April 2020 adalah hari pertama kali Cynthia Yandra dan saya bertemu. Bagaimana saya bisa lupa? Tidak hanya Cynthia Yandra, saya juga ingat pertama kali saya bertemu Anastasia di kedai kopi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Adinata tentang waktu, Rose tua mulai mengatur waktu di pintu putar. Dia mengulurkan jari lamanya dan mengatur waktu di layar sentuh menjadi 8 April 2020. Kenapa 2 hari lebih awal? Han Xiaozong bertanya dengan rasa ingin tahu. Rose tua menjawab, jika kalian semua melakukan perjalanan melalui waktu untuk pertama kalinya, pasti akan ada banyak hal yang tidak biasa kalian lakukan. Kalian memerlukan setidaknya 1 atau 2 hari untuk bersantai dan beradaptasi. Oleh karena itu, saya telah memberi kalian 2 hari sebelumnya. Alamatnya Aurous Halls di Tiongkok, kan? Old Rose menetapkan lokasi perjalanan ke Aurous Halls di Tiongkok. Sekarang, datang dan ambil ransel yang perlu kamu bawa. Rose tua meminta Dr. T untuk memberi Adinata dan Han Xiaozong masing-masing sebuah ransel. Saat dibuka, ia menemukan banyak barang di dalam ransel tersebut, seperti masker oksigen, pakaian pelindung, kartu bank, uang tunai, jam tangan mahal, serta beberapa senjata dan drone. Han Xiaozong menghela nafas. Benar-benar ada segalanya di ransel ini. Terima kasih ayah. Rose tua memandang Han Xiaozong dan berkata, ketika kami tiba di Aurous Halls 2 tahun lalu, kami harus melindungi Adinata setiap saat. Anda tahu? Adinata adalah dewa dan orang penting yang dapat mempengaruhi dunia. Bahkan jika Anda mati, kita juga tidak bisa membiarkan Tian Brahmashen mati. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya akan melindunginya. Setelah itu, Rose tua berjalan menuju Adinata dan mengulurkan tangannya. Adinata, selamat telah memulai perjalanan yang mengasyikkan. Saya jamin setelah ini, Anda akan jatuh cinta dengan perjalanan waktu. Saya harap Anda sukses. Bab 907. Aurous Halls 2 tahun lalu. Adinata juga menjadi sangat bersemangat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan berubah jika dia melakukan perjalanan ke 2 tahun lalu. Hal ini akan menjadi hal paling berani dan mengasyikkan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Tanpa penundaan lebih lanjut, mereka berdua mengenakan masker oksigen, mengenakan ransel, dan menuju pintu putar ruang dan waktu. Pintu putar ruang dan waktu berwarna putih terus berputar, dan samar-samar Anda dapat melihat cahaya menyilaukan dari ruang dan waktu lain. Keduanya berjalan ke pintu-pintu putar ruang waktu dan menemukan cermin di dinding kiri, dan sebuah gambar muncul di cermin. Itu adalah adegan Adinata dan Han Xiaozong berjalan keluar dari pintu putar ruang dan waktu. Old Rose juga melihat adegan ini dan berkata sambil tersenyum, kamu akan kembali dengan selamat. Kali ini kembali ke 2 tahun yang lalu. Lakukan dengan berani, sesuai aturan, dan perbaiki masa lalumu. Aku menyesal pergi. Selama 2 tahun, ini juga tujuan perjalanan waktu, bukan? Rose tua tahu bahwa Adinata adalah orang yang berhati-hati dan tidak takut dia akan membuat kesalahan di masa lalu. Sebaliknya, dia berharap Adinata lebih tidak terkendali di masa lalu dan tidak terlalu mengikuti aturan. Karena hanya ketika Adinata benar-benar paham dengan cara kerja ruang dan waktu di masa lalu, dia dapat menggunakan kemampuan terhebatnya saat dia menjelajahi rahasia keluarga Han dengan dirinya sendiri. Adinata mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan berjalan ke pintu putar ruang dan waktu bersama Han Xiaozong. Jangan pegang tanganku. Mawar tua hanya mendengar kata-kata terakhir Adinata, dan dia serta Han Xiaozong menghilang di hadapannya dalam sekejap. Panggilan. Melihat Adinata dan Han Xiaozong melakukan perjalanan kembali ke 2 tahun lalu bersama-sama, Mawar tua tidak bisa menahan nafas. Rose tua berkata pada dirinya sendiri, ini menarik. Generasi baru para dewa dan keturunan keluarga Han yang tersembunyi menggunakan pintu putar ruang dan waktu saya untuk kembali ke masa lalu bersama-sama. Haha, Adinata, Han Xiaozong, ada rahasia besar yang tersembunyi dalam diri kalian berdua. Aku bahkan semakin curiga bahwa kedua sungai rahasia ini pada akhirnya akan bertemu di tempat yang sama. Aku harap kamu bersenang-senang di sana, bersenang-senang, dan menyelesaikan semua penyesalan di masa lalu, seperti pengkhianatan jelita terhadapmu. Hanya ketika kamu tidak menyesal barulah kamu membantuku dengan patuh. Jika Adinata masih di sini sekarang, dia akan sangat terkejut. Karena Rose tua tidak hanya mengetahui bahwa mantan istri Adinata bernama Jelita, tetapi dia juga bisa mengucapkan bagian tengah Jelita dengan standar bahasa Cina. Dia juga tahu segalanya tentang hubungan Adinata sebelumnya. Rose tua mengambil gelas whisky lagi dan memerintahkan Dr. T. Dr. T,
Tunjukkan untuk saya semua video percakapan antara Adinata dan Han Xiaozong di ruangan ini dalam 2 hari terakhir. Saya ingin melihatnya. Ya Tuan. Di sisi lain, Adinata dan Han Xiaozong telah menggunakan pintu putar waktu untuk tiba 2 tahun lalu. Yakni tanggal 8 April 2020. Bip 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 bip. Tujuan. Dong dong dong. Adinata dan Han Xiaozong merasa pusing dan mendengar banyak suara di telinga mereka. Ada mobil yang membunyikan klakson, kucing mengeong, anjing menggonggong, dan suara seperti konstruksi di lokasi konstruksi. Terlebih lagi, suara-suara ini, seperti efek penundaan kematian yang dinyalakan dengan sangat keras, terus mengganggu telinga kedua orang tersebut. Adinata membuka matanya dan melihat ke atas. Dia mendongak dan melihat langit yang mempesona. Saat itulah matahari paling kuat di siang hari, dan mereka yang terkena sinar matahari tidak berani melihat secara langsung. Adinata tanpa sadar memperhatikan bahwa Han Xiaozong masih memegang tangannya, dan dengan cepat melepaskannya. Kenapa kamu memegang tanganku? Baru saja, ketika Adinata dan Han Xiaozong sedang berjalan menuju pintu putar ruang dan waktu, Han Xiaozong berada di belakang Adinata dan tiba-tiba meraih tangan Adinata. Han Xiaozong juga pusing, dia terus terengah-engah dan menjawab, saya tidak takut. Adinata terdiam beberapa saat, saya membentuk aliansi dengan Anda karena saya ingin Anda melindungi keselamatan saya. Sekarang bagus, aku bisa melindungimu. Adinata dan Han Xiaozong sama-sama mengambil 2 langkah ke depan, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, mereka berdua jatuh ke tanah. Oh, tidak, aku pusing. Aku pusing sekali. Tidak apa-apa kalau aku memejamkan mata. Tapi kalau aku membuka mata, aku akan merasa pusing. Bagaimana caranya? Han Xiaozong menjadi sedikit khawatir. Pantas saja Old Rose menyesuaikan waktu perjalanan waktu Adinata 2 hari sebelumnya. Tampaknya memang butuh waktu untuk beradaptasi dengan perjalanan pertama kali. Adinata juga sedang duduk di ruang terbuka, melihat kendaraan di jalan, dan menemukan bahwa semua kendaraan ini mengemudi mundur. Han Xiaozong juga menemukan bahwa manusia dan hewan berjalan berlawanan arah. Dia duduk di tanah dan bertanya, "Ya Adinata, kita harus kembali ke tahun 2020 sekarang, tetapi dunia tidak berada di arah yang berlawanan, kan?" Adinata menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, jika ini masalahnya, Rostua pasti akan memberitahu kita sebelumnya. Saya kira itu karena kita baru saja mengalami pintu putar waktu dan telah berputar di sini. Jadi semua yang Anda lihat dia adalah kebalikannya. Setelah beberapa saat, keadaan akan kembali normal." Keduanya beristirahat di tempat selama lebih dari setengah jam, akhirnya mereka terbiasa dengan dunia baru di hadapan mereka dan bisa berjalan perlahan. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya sampai di kawasan bisnis yang lalu lintasnya padat. Adinata berkata, "Temukan seseorang untuk memastikan apakah sekarang tahun 2020. Han Xiaozong mengangguk. Saat dia hendak menangkap seseorang untuk diinterogasi, dia tiba-tiba melihat seorang polisi lalu lintas mengeluarkan tiket untuk sebuah mobil yang diparkir secara ilegal. Setelah polisi lalu lintas memasang tiket tersebut, Han Xiaozong segera berjalan mendekat, melepas tiket tersebut dan menunjukkannya kepada Adinata. Tanggal saat ini tertulis dengan jelas di tiket. "Adinata, lihat, ini memang tanggal 8 April 2020. Kita berhasil melintasi waktu." Han Xiaozong sangat gembira. Tapi Adinata masih merasa tidak nyaman, dia khawatir dia akan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Old Rose sendiri. Dia khawatir tidak ada mesin penjelajah waktu di dunia ini. Oleh karena itu, ketika dia datang ke sini, dia harus memastikan terlebih dahulu bahwa dia benar-benar telah melakukan perjalanan ke 2 tahun lalu. Jadi, dia meraih seorang wanita cantik yang mengenakan celana pendek dan bertubuh baik berjalan ke arahnya. "Ah, apa yang kamu lakukan?" Si cantik berteriak dengan cepat. Adinata berkata, cantik, saya ingin melihat ponsel Anda." Gadis itu melirik ke arah Adinata dengan ekspresi jijik di wajahnya. "Jika kamu ingin seseorang menggunakan WeChat, setidaknya berdandanlah sebelum keluar. Ini di IN 77. Tempat paling modis di Aurous Halls. Lihatlah apa yang kalian berdua kenakan. Kalian berdua memakai masker oksigen. Sepertinya kalian akan berumur panjang. Wajah kalian tidak terekspos. Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa kalian. Bagaimana aku bisa berani memberikannya padamu?" WeChat. Di sampingnya, Han Xiaozong tidak tahan mendengarkan lagi dan berkata, Mengapa kamu begitu sopan kepada selebriti internet kecil? Mengapa kamu tidak mengambilnya saja dariku?" Han Xiaozong Gui adalah orang nomor 1 di dunia, dan dia benar-benar tidak memiliki kesabaran untuk membuang waktu dengan selebriti internet kecil dari Aurous Halls. Dia mengambil ponsel dari tangan gadis itu, dan dengan paksa mengusap wajahnya untuk membuka kunci layar ponsel. "Hei, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu mencuri ponselku?" Gadis itu menjadi marah. Adinata tidak membuang waktu, mengambil ponsel iPhone 11 miliknya, mengklik kalender, dan menemukan tanggal di ponsel. Benar saja, saat itu tanggal 8 April 2020. Adinata pada dasarnya yakin bahwa dia memang telah kembali ke 2 tahun lalu. Bab 908. Bertemu dengan diri saya sendiri 2 tahun lalu. Aku kembali,
Aku benar-benar kembali ke 2 tahun lalu. Adinata tiba-tiba merasa seperti berada di dunia lain. Dia merasa semuanya seperti mimpi. Sungguh ajaib. Saya sebenarnya bisa kembali ke ruang dan waktu 2 tahun lalu, bertemu dan berbicara dengan orang-orang dari 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, saya masih menjadi menantu keluarga Wibisana, dan saya masih menjalani pengalaman sinsing yang diatur oleh kakek saya. Dia masih mencintai wanita jalang jelita itu, dan belum bertemu dan jatuh cinta dengan Cynthia Yandra dan Anastasia. Adinata punya perasaan bahwa dia akan melakukan banyak hal ketika dia kembali dari perjalanan waktu kali ini. Ini tidak sesederhana menanamkan pikiran ke dalam Cynthia Yandra. Kamu gila. Kenapa kamu melihat kalenderku? Kamu tidak punya ponsel. Kali ini, selebritis cantik internet yang ponselnya dirampok dengan cepat merebut kembali ponselnya. Dia memandang Adinata dan Han Xiaozong seolah-olah mereka gila, lalu pergi. Han Xiaozong menepuk bahu Adinata dan berkata sambil tersenyum, sungguh ajaib, kita benar-benar kembali ke 2 tahun lalu. Saat ini, saya masih di Swiss. Apakah menurut Anda saya harus pergi ke Swiss sekarang dan mengirim pesan kepada diri saya sendiri 2 tahun lalu, memintanya untuk segera menjemput Lotta? Untuk menyelamatkan hari itu. Bertahun-tahun yang lalu, Lotta diculik pergi bersamamu. Setiap orang memiliki penyesalan di masa lalunya, dan Han Xiaozong juga demikian. Salah satu yang disesalkan adalah Lotta. Dia membesarkan Lotta menjadi wanitanya sendiri ketika dia berusia 18 tahun. Namun siapa sangka saat menjelang ulang tahun Lotta yang ke-18, Lotta bertemu dengan Adinata dan meminta Adinata untuk menyelamatkannya dari kastil Swiss. Adinata memutar matanya pada Han Xiaozong dan mengancam, jika kamu bisa mencobanya. Han Xiaozong tertawa dan berkata, saya tidak bercanda. Hahaha, apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Sejak Lotta pertama kali diambil oleh Anda, bahkan jika saya melakukan perjalanan melalui waktu sekarang, itu tidak dapat mengubah fakta. Apakah bisa? Tapi Adinata menggelengkan kepalanya. Tidak, Lotta yang pertama kali masih ada dan tidak diberikan kepadaku. Han Xiaozong terkejut. Aku pergi. Berhentilah membuat masalah. Bukankah kalian berdua tidur bersama? Adinata berkata, di dalam perjalanan kami terbang dari Beverly Hills, Los Angeles ke Cina, dia sepertinya telah berbicara kepada saya tentang masalah ini, mengatakan bahwa dia masih di sini untuk pertama kalinya. Dan saya tidak begitu mengerti apa maksudnya. Sebelumnya, dia dengan jelas mengatakan bahwa ketika kami berada di Swiss, dia memanfaatkanku saat aku sedang tidur. Han Xiaozong tidak bisa menahan tawa. Adinata tidak tahu alasannya, tapi dia tahu. Namun, dia terlalu malu untuk memberitahu Adinata, karena takut Adinata akan memukulinya sampai mati jika dia tahu yang sebenarnya. Adinata melihat ada yang tidak beres dengan Han Xiaozong dan bertanya, apakah kamu tahu sesuatu? Omong kosong apa yang telah kamu ajarkan pada Luote ya? Han Xiaozong dengan cepat mengganti topik pembicaraan, menunjuk ke toko teh susu di depannya, dan berkata, saya haus. Saya akan minum secangkir teh susu. Apakah Anda ingin meminumnya? Saat Han Xiaozong berbicara, dia berjalan ke pintu toko teh susu bernama Ji Dian Dian dan bersiap untuk memesan teh susu. Namun, pada saat ini, seorang pengantar barang tiba-tiba menarik perhatian Han Xiaozong dan Adinata. Ketika Han Xiaozong melihat pemuda ini mengenakan helm dan seragam bawa pulang tuan-tuan, dia tiba-tiba merasakan deja vu. Adinata juga tercengang saat melihat pria yang dibawa pulang itu. Tiba-tiba, pemuda yang mengantarkan makanan itu berbalik, dan Adinata serta Han Xiaozong melihat wajah satu sama lain pada saat yang bersamaan. Brengsek! Itu kamu. Han Xiaozong terkejut, dia menemukan bahwa pemuda yang mengantarkan makanan itu tidak lain adalah Adinata pada tahun 2020. Saat ini 2 tahun lalu, Adinata memang masih mengantarkan makanan untuk tuan-tuan Takaut. Hal yang paling membahagiakan adalah bertemu Anda lagi di kereta ini setiap pagi. Setelah Adinata disuntik serum Mirakuru, pendengarannya juga meningkat pesat. Bahkan samar-samar ia bisa mendengar musik yang diputar di headset Bluetooth Adinata. Itu adalah Morning Train, oleh Beyond, yang merupakan lagu favoritnya untuk didengarkan saat mengantarkan makanan. Tanpa diduga, begitu saya melakukan perjalanan melintasi waktu, saya bertemu dengan diri saya sendiri 2 tahun lalu. Adinata ingat nasihat Old Ross dan tidak boleh membiarkan dirinya melihat Adinata dari 2 tahun lalu. Jika tidak, ketika seseorang melihat seseorang yang persis seperti dirinya, dia akan menemukan ada yang tidak beres dengan dunianya dan pandangan dunianya akan runtuh. Jadi, Adinata segera mengeluarkan topi berpuncak dari ranselnya dan menaruhnya di kepalanya. Menurunkan topinya sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajahnya dengan jelas. Han Xiaozong menjadi tertarik dan melihat 2 Adinata sekaligus. Han Xiaozong berkata kepada Adinata di sampingnya, Tian Brahmashen, bagaimana kalau aku menyapamu 2 tahun lalu? Adinata dengan cepat menjadi gugup. Jangan main-main. Han Xiaozong, bagaimanapun, menjadi lebih ceria dan berjalan dengan kepala menunduk. Saat ini, Adinata pada tahun 2020 kebetulan selesai meminum teh susu yang dipesan oleh pelanggan dan berjalan kembali. Ledakan. Han Xiaozong sengaja bertabrakan dengan Adinata. Permisi. Tahun 2020. Adinata, karena terburu-buru mengantarkan makanan,
Mengira dia sedang berjalan terburu-buru dan menabrak orang lain, jadi dia meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian, tanpa menunggu pihak lain berkata apa-apa, dia pergi dengan sepeda motornya. Melihat kemunduran Adinata di tahun 2020, Han Xiaozong kembali dan berkata sambil tersenyum, "Jelihat, tidak akan terjadi apa-apa sama sekali, jangan gugup, haha." Adinata mengerutkan kening dan berkata, saya ingat adegan ini sekarang." Ah, Han Xiaozong tidak mengerti apa yang dibicarakan Adinata. Adinata berkata, saya ingat 2 tahun lalu, saya berada di toko teh susu pada tahun 77. Setelah mengambil makanan untuk dibawa pulang, saya bertemu dengan seorang pria kulit putih yang mengenakan masker oksigen. Ini terjadi 2 tahun lalu. Adinata tiba-tiba teringat kejadian ini, apa yang terjadi barusan sebenarnya sudah ada di benak Adinata selama 2 tahun. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, tentu saja, apa yang seharusnya terjadi telah terjadi. Saya semakin memahami cara kerja perjalanan waktu ini. Keduanya memesan 2 cangkir teh susu di sini. Han Xiaozong melepas masker oksigen. Setelah hanya 2 teguk, dia merasa sedikit tak tertahankan dan terus memakai masker oksigen. Mereka baru saja mengalami pembalikan ruang dan waktu, dan untuk saat ini, mereka tidak dapat hidup tanpa benda ini. Han Xiaozong sedikit marah, saya lelah dan pusing sekarang. Ayo cari hotel untuk beristirahat. Lagi pula, Anda tidak akan melihat Cynthia Yandra sampai lusa. Adinata mengangguk dan berkata, daripada pergi ke hotel, pergilah ke komunitas Wete. Han Xiaozong tiba-tiba merasa tempat ini agak familiar. Dia juga telah menyelidiki informasi masa lalu Adinata. Han Xiaozong teringat bahwa komunitas Wete ini adalah tempat tinggal Adinata bersama Jelita ketika dia menikah dengan keluarga Wibisana. Han Xiaozong bertanya, mengapa kamu pergi ke komunitas Wete? Bukankah itu tempat tinggalmu sekarang? Adinata berkata, baiklah, cari rumah di seberang rumah Jelita dan aku dan pantau setiap gerakanku. Han Xiaozong tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika itu dia juga ingin mencari tempat rahasia untuk memantau dirinya sendiri setelah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Setelah itu, keduanya naik taksi menuju komunitas Wete. Di gedung mana kamu dan Jelita tinggal? Han Xiaozong dan Adinata masuk ke komunitas dan bertanya. Adinata menunjuk ke gedung di depan. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, gedung itu? Mari kita cari tempat di seberang gedung itu dan kami berhasil memantau setiap gerakan Anda dan Jelita di tahun 2020. Hei, ayo pergi dan merampok, lihat yang mana yang sangat sial. Bab 909. Memantau Adinata dan Wang Jiaya. Adinata dan Han Xiaozong datang ke seberang gedung tempat tinggal keluarga Wibisana Jiajuo. Rumah mereka berada di lantai 9, dan Adinata juga sampai di lantai 9 gedung ini. Bang-bang. Adinata mengetuk pintu. Segera, suara seorang wanita datang dari dalam. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Ini adalah komunitas kelas atas di Aurous Halls. Ada kamera di luar pintu. Diperkirakan Nyonya Rumah Sakti dah lama berada di dalam dan melihat pakaian Adinata dan Han Xiaozong. Keduanya memakai masker oksigen, dan tubuhnya tertutup rapat. Sekilas, mereka tidak terlihat seperti orang baik. Oleh karena itu, Adinata juga menduga Nyonya Rumah tidak akan membuka pintu dengan mudah. Han Xiaozong berkata dengan tidak sabar, "Buka pintunya dengan cepat. Kami di sini untuk membeli rumahmu." "Beli rumah? Jangan perlakukan aku seperti anak berusia 3 tahun. Begitu aku melihatmu, kamu bukan orang baik. Pergi sekarang. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi." Nyonya Rumah mengancam. Han Xiaozong hendak berbicara lagi, tapi dihentikan oleh Adinata. Adinata berteriak di pintu, namamu yang Qian, kan?" Han Xiaozong tertegun sejenak. Adinata sebenarnya mengenal pemilik gedung ini. Pantas saja dia memilih lantai 9. Padahal, jika untuk pengawasan, memilih bangunan yang lebih tinggi akan memberikan pemandangan yang lebih baik. Wanita di dalam tiba-tiba menjadi sedikit panik. Bagaimana kamu tahu? Mengapa suaramu terdengar familiar bagiku? Apakah kamu juga pemilik tempat ini? Tentu saja Adinata mengenal pemilik lantai ini karena dia pernah mengantarkan makanan untuk dibawa pulang ke sini sebelumnya. Kebetulan di komunitas yang sama, dan kebetulan berada di gedung seberang rumah Adinata, kebetulan di lantai yang sama. Kebetulan wanita ini cukup tampan dan memiliki sosok yang baik, sehingga dia dikenang oleh Adinata. Adinata tidak hanya mengetahui namanya, tetapi juga mengetahui beberapa rahasianya yang tidak banyak diketahui. Adinata berkata, "Jiang Qian, buka pintunya. Jika tidak, aku akan menelepon suamimu dan memberitahunya bahwa kamu menyewa kamar dengan orang lain di belakang suamimu." Han Xiaozong kaget. Nyonya Rumah di sini juga berselingkuh saat menikah? Orang baik, satu komunitas, satu lantai. Tempat ini harus diganti namanya menjadi komunitas Grand Town, jika Han Xiaozong sambil tersenyum. Adinata tidak melihatnya. Dia tahu tentang skandal Yang Qian. Dia tidak mengikutinya dengan sengaja. Itu hanya kebetulan, dia telah bertemu Yang Qian berkali-kali dan tahu seperti apa rupa suami Yang Qian. Kadang-kadang, saya melewati pintu hotel dan melihat Yang Qian berjalan ke hotel dengan seorang pria asing di lengannya.
Yang Qian menjadi panik seperti yang diharapkan. Jika kamu berbicara omong kosong. Jika kamu berani menyebarkan rumor, hati-hatilah, saya akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Adinata berkata dengan tenang. Oke, telepon polisi dan telepon suamimu. Saya juga bisa mengirimkan foto Anda dan pria itu kepada suami Anda untuk mendapat penghargaan. Han Xiaozong sedikit tidak sabar dan mendesak. Jalang, cepat bukakan pintu untukku. Tidak ada bukti. Menurutmu apakah aku akan datang dan mengetuk pintumu? Yang Qian membuka pintu dengan gemetar dan membiarkan Adinata dan Han Xiaozong masuk. Rumah Yang Qian didekorasi dengan cukup mewah, tidak lebih buruk dari rumah Adinata dan Jelita. Yang Qian berkata dengan panik, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu di sini untuk memerasku demi uang? Kamu boleh meminta uang, selama kamu berjanji untuk tidak memberitahu suamiku, aku bisa memberimu uang. Namun, jumlah maksimal yang bisa kuberikan padamu adalah 500.000. Hanya itu uang tunai yang kumiliki sekarang. Adinata duduk di sofa dan berkata, jika kami tidak menginginkan uang, selama kamu, suami, dan keluargamu pindah. Mata Yang Qian langsung melebar. Jika kamu menginginkan rumahku, itu tidak mungkin. Rumah ini bernilai lebih dari 10 juta. Han Xiaozong berkata dengan marah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami tidak akan bisa tinggal lama di sini, jadi anggap saja kami menyewa di sini. Ini sewa. Han Xiaozong melemparkan jam tangan wanita yang sangat halus kepada Yang Qian dari ranselnya. Yang Qian mengambilnya di tangannya dan melihatnya, dan dia langsung sangat gembira. Dia Tuhan, ini jam tangan Royal Oak yang bernilai jutaan. Yang Qian sudah memiliki pengaruh di tangan pihak lain, dan pihak lain memberinya uang sewa senilai jutaan, jadi dia langsung setuju dengan gembira. Baiklah, aku akan meyakinkan suamiku untuk menyewakan rumah ini padamu. Han Xiaozong mendesak. Cepat pindahkan barang-barangmu dan pergi. Aku beri waktu 2 jam. Han Xiaozong juga lelah dan tidak ingin menimbulkan masalah besar. Jika tidak, dia akan terlalu malas untuk memberikan hadiah kepada gadis yang selingkuh. Segera, Yang Qian memindahkan semua barang pribadi keluarga dan meninggalkan rumah. Setelah Yang Qian, Adinata dan Han Xiaozong kelelahan dan tidur siang. Mereka baru bangun jam 8 malam. Han Xiaozong menggosok matanya. Dia tidak lagi membutuhkan masker oksigen dan bisa bernapas dengan teratur. Dia menyesap bir dingin dan berkata, akhirnya, aku tidak pusing. Orang kuat seperti kita harus bersantai dalam waktu lama setelah menyeberang. Apa pendapatmu tentang Old Rose? Tidak bisakah kamu tidur sepanjang siang dan malam? Setelah Adinata bangun, dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil teleskop dari ranselnya dan melihat ke gedung di seberangnya. Karena dia menemukan bahwa lampu di lantai seberang, rumah tempat dia dan Jelita tinggal di masa lalu, menyala. Hei, kamu dan Jelita sudah pulang? Han Xiaozong juga mengambil teleskop dan melihatnya. Karena jaraknya terlalu jauh, saya hanya dapat melihat tetapi tidak dapat mendengar. Jadi Han Xiaozong tersenyum dan berkata, saya akan memasang kamera pengintai mini dan penyadap di rumah Anda sehingga Anda tidak perlu melihat melalui teropong sepanjang waktu. Sebagai anggota 8 keluarga besar, sarana teknologi tinggi ini masih tersedia. Han Xiaozong segera mengendalikan drone siluman, dan kemudian diam-diam memasang kamera dan serangga di berbagai ruangan di rumah Jelita. Termasuk kamar tidur, ruang tamu, bahkan kamar mandi tempat Anda berdua berada. Melihat Han Xiaozong juga memasang kamera di kamar mandi, Adinata segera menghentikannya dan berkata, kamera jenis apa yang kamu pasang di kamar mandi? Segera lepaskan. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu gugup? Wanita jalang itu Jelita, kamu tidak mencintainya lagi. Adinata meninju Han Xiaozong. Persetan, paman. Tidak peduli apa, Jelita tetaplah mantan istriku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengintip saat dia mandi? Han Xiaozong tersenyum, meletakkan kameranya, dan hanya memasang monitor di kamar mandi. Kemudian dia mengendalikan drone tersebut dan terbang kembali. Semua peralatan pemantauan sudah siap, duduk di sofa. Adinata dan Han Xiaozong bisa melihat setiap gerakan Adinata dan Jelita di tahun 2020 di lantai atas. Saat ini, di lantai atas di seberang jalan, Adinata sedang memasak untuk Jelita. Jelita mengenakan kaos Chanel putih dan celana pendek putih, memperlihatkan kaki putihnya yang indah, dan sepasang sandal merah lucu di kakinya. Suamiku, cepat masak untukku, aku kelaparan. Jelita berkata dengan genit. Dia sudah ada di meja dan tidak sabar untuk makan. Baiklah, itu akan segera selesai. Adinata ada di dapur, memasak dan membuat sup pada saat bersamaan, sibuk. Bab 910. Malam sebelum pembukaan. Jelita melepas sandalnya, mengangkat kaki putih rampingnya, dan menginjak kursi dengan kedua kaki kecilnya yang putih dan lembut. Kedua lengannya yang ramping memegangi kakinya, salah satu tangannya memegang ponsel dan sedang menelusuri video pendek Douyin. Saat ini Jelita masih perawan dan masih sangat muda, banyak orang seusianya yang masih kuliah. Saat ini, Jelita memancarkan aura murni dan kekanak-kanakan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku hanya memikirkanmu. Kebencian kosong, jangan bermimpi lama-lama. Bakar kertas dan abunya, lalu kubur pohon willow.
Di iPhone Jelita, dia menelusuri video pendek Douyin, dan lagu, Jemang Zong, yang diputar dalam video tersebut juga merupakan video pendek terpopuler di internet dalam beberapa hari terakhir. Salah satu ciri khas video pendek Douyin adalah setelah lagu tertentu menjadi populer, jika Anda menonton 100 video, 30 diantaranya, atau bahkan setengahnya, akan berisi lagu tersebut. Jelita menonton 3 video, termasuk 2 video musik ini. Dan Adinata dapat menggunakan ini untuk memastikan lebih lanjut bahwa tahun ini memang April 2020. Karena tilang polisi lalu lintas bisa saja sengaja ditulis secara tidak benar, dan tanggal di ponsel gadis selebriti internet juga bisa diatur secara artifisial. Namun lagu dengan popularitas tertentu dalam periode tertentu ini hanya akan muncul secara acak dan sering pada bulan April 2020. Jika ini tahun 2022, mustahil untuk terus mengakses lagu-lagu lama seperti itu. Jelita juga menyukai musik, dan saat mendengarkan lagu ini, dia juga menggelengkan kepalanya. Dia memakai sepatunya lagi, berjalan ke dapur, dan bertanya pada Adinata siapa yang sedang memasak. Adinata, dengarkan aku jika aku menyanyikan lagu ini dengan baik. Saat aku memikirkanmu, aku berkata, oh, kuharap kamu tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Bagaimana aku bernyanyi? Saat Adinata sedang memasak, dia kembali menatap Jelita dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Saat ini, Adinata masih sangat menyukai Jelita. Setelah 3 tahun menjalin hubungan, keduanya menjadi semakin terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Jika salah satu dari mereka tidak pulang karena sesuatu, mereka akan saling menelepon dan berbicara lama. Adinata tersenyum dan berkata, bagian mana yang kamu maksud? Jika dinyanyikan, begitu saja, suara oh cukup bagus. Bentak. Jelita tersenyum malu-malu dan menepuk punggung Adinata. Aku benci itu. Adinata, kamu mesum. Jelita memiliki senyuman di wajahnya, dan dia sama sekali tidak keberatan jika Adinata membuat lelucon seperti itu padanya. Cepat masak. Ini hari yang melelahkan dan aku menunggu untuk makan. Jelita mendesak Adinata, menelusuri video pendek, dan datang ke meja makan. Tak lama kemudian, Adinata meletakkan udang dan lofa rebus di atas meja makan, yang merupakan hidangan favorit Jelita. Wah, baunya enak sekali. Suamiku, kamu memang pandai memasak. Cepat ambilkan aku sumpit. Jelita memuji dan mendesak. Adinata menyerahkan sumpit itu kepada Jelita dan berkata, saya tidak hanya memasak makanan lezat, saya juga memiliki banyak keuntungan. Jelita berkata dengan ekspresi meremehkan, ayolah, kamu hanya perlu menjadi tampan dan memasak dengan enak. Bagaimana syarat lainnya bisa dipenuhi? Tapi lupakan saja, kamu hanyalah menantu dari rumah ke rumah, aku tidak bisa meminta terlalu banyak darimu. Setelah hampir makan, Jelita berkata dengan genit kepada Adinata, suamiku, bahuku sedikit sakit. Datang dan remas aku. Adinata, yang sedang makan, segera meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan berjalan di belakang Jelita. Sebelum dia mengulurkan tangan, Jelita dengan cepat memperingatkan, hei, kamu hanya bisa mencubit bahuku, jangan berpikir untuk menyentuh bagian tubuhku yang lain, apakah kamu mendengarku? Adinata merasa sedih, ini bukan pertama kalinya dia mendengar Jelita mengatakan hal seperti itu. Adinata meremas bahunya dengan sopan dan bertanya, Jelita, kami telah menikah selama 3 tahun, dan kami selalu menjadi suami istri. Kapan kami bisa menjadi pasangan sejati? Pasangan? Setelah 3 tahun menikah, Jelita dan Adinata sudah tidur di kamar terpisah. Meski keduanya sangat dekat, mereka kerap berbincang tentang cinta dan cinta satu sama lain. Namun, keduanya hanya membuat sedikit kemajuan dalam masalah ini. Jelita berkata, mari kita tunggu dan lihat kapan kamu bisa mendapatkan persetujuan dari orang tuaku. Jelita juga merasa itu tidak adil bagi Adinata, tapi dia tidak punya pilihan. Ibunya, Juwita Jayanti, terus menyuruhnya untuk tidak tidur dengan Adinata. Kalau tidak, jika dia menceraikan Adinata di kemudian hari, akan sulit untuk menikah lagi. Apakah cukup dengan mendapatkan persetujuan orang tuamu? Adinata memasang ekspresi santai di wajahnya. Dia menghitung waktu dan menemukan bahwa besok adalah tanggal 9 April 2020. Pada hari ini 3 tahun lalu, Adinata memulai tugas memperbaiki karakter menantu laki-lakinya yang diatur oleh keluarganya. Besok adalah hari ketika misi berakhir. Dengan kata lain, lusa, Adinata bisa mengaku kepada keluarga Wibisana bahwa dia adalah anak dari keluarga miliarder. Pada saat itu, Juwita Jayanti dan Ismoyono Wibisana, orang tua yang sombong dan cinta uang, masih meminta Adinata untuk tidur dengan putri mereka. Senyuman perlahan muncul di wajah Adinata. Jelita secara tidak sengaja menyadari bahwa Adinata sedang tersenyum dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Sangat bahagia? Tentu saja, Adinata tidak bisa mengatakan hal ini padanya. Jika tidak, misi yang dia jalani selama 3 tahun akan sia-sia. Adinata berkata, tidak apa-apa. Saya pikir besok akan menjadi ulang tahun ketiga sertifikat kami. Jelita tertegun sejenak, jelas tidak mengingat hari jadi ini. Apakah besok? Ekspresi Jelita menjadi sedikit tidak wajar. Adinata akrab dengan psikologi, dan dia melihat sekilas bahwa Jelita sedikit gugup, dan bertanya,
Ya ada apa? Apakah kamu sibuk besok? Apakah kamu tidak akan kembali malam ini? Jelita ragu-ragu sejenak dan berkata, kamu seharusnya bisa kembali pada malam hari. Apa yang ingin kamu lakukan? Adinata berkata, bagaimana kalau aku memasak beberapa hidangan favoritmu dan mari kita minum anggur untuk merayakannya? Besok, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu. Ding! Ponsel Jelita tiba-tiba menerima pesan WeChat. Jelita tidak memilih membuka ponselnya untuk membaca pesan tersebut, karena Adinata berdiri di belakangnya dan dapat melihat konten WeChat. Dia menekan tombol layar kunci dan kemudian melindungi ponselnya di tangannya, seolah dia takut Adinata akan mengambilnya. Jelita berkata, mari kita bicarakan besok. Saya akan kembali ke kamar saya untuk beristirahat. Setelah mengatakan itu, Jelita kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamar, Jelita duduk di tempat tidur lalu membuka WeChat. Saat Jelita membuka WeChat, Adinata, yang berada di seberang gedung, memerintahkan Han Xiaozong. Perbesar dan fokuskan kamera pada layar ponsel Jelita. Di kamar Jelita, Han Xiaozong telah menempatkan kamera terkecil. Meskipun kecil dan tidak terlihat dengan mata telanjang, kejernihannya sangat tinggi dan lensanya dapat ditarik kembali. Han Xiaozong melakukan operasinya, dan segera, mereka dapat melihat dengan jelas isi ponsel Jelita. Isinya sangat ambigu. Sayang, nyamankah videonya? Aku rindu bibir emojimu. Catatan yang diberikan kepada orang yang mengirim pesan WeChat oleh Jelita adalah, Cakra Fad.